Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal kitaba litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang sebesar-besarnya kepada kita sekalian sehingga bisa kita berjumpa lagi lewat media online ini dalam rangka melanjutkan kajian kita di bulan Ramadan yang lalu. Ini kita sudah berada di bulan Syawal untuk kajian rutin. Saya menyebutnya di sini adalah kajian pasca Ramadan. Mudah-mudahan kajian ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah keimanan, keteguhan kita sesudah melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan. Tentu kita berharap sesuai dengan tujuan puasa akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau saja bulan Ramadan itu kita posisikan sebagai madrasah, sebagai sekolah atau sebagai pesantren, ya maka kita ini adalah alumni pesantren Ramadan yang insya Allah akan ditingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali menjadi orang-orang yang suci fitrah. Karena pada bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan maghfirah, dan juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terbebas dari api neraka. Nah, itulah harapan kita sehingga pasca Ramadan ini kita senantiasa istiqamah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita di dalam situasi atau kondisi yang sekarang disebut dengan pandemi COVID-19 ini, virus yang mewabah seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara di kawasan Asia, di Amerika, Eropa, tapi juga sampai ke Amerika Latin. Nah, dalam konteks itulah kajian ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan bagaimana kita beragama, ya praktek beragama kita seperti apa di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, ini penting untuk kita ketengahkan karena kita telah melewati bulan yang menguji kesabaran kita dan tetap kita bersabar sekalipun di dalam situasi yang pandemi, banyak keterbatasan-keterbatasan yang kita alami sehingga kita tidak bisa beraktivitas seluas-luasnya yang sebesar-besarnya seperti pada bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, baik, kita akan menyampaikan beberapa ayat suci Al-Quran karena perspektif di sini kita berangkat dari ayat-ayat kauliyah dan menghubungkannya dengan ayat-ayat kanunia, yaitu ayat-ayat Allah yang berupa gejala fenomena alam atau fenomena manusia atau apa saja peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia di muka bumi ini kita sebut sebagai ayat-ayat kaunian. Nah, kita mulai dari ayat-ayat kauniyah. Kita punya prinsip ya berdasarkan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa apapun yang terjadi, kejadian apapun, peristiwa apapun,
atau bencana apapun yang terjadi di alam semesta itu sesungguhnya itu adalah sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita kutipkan satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, yaitu di surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 22 dan 23 ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Itu ayat 22 dan ayat 23-nya likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, berdasarkan ayat ini yang artinya tiada suatu bencana pun ya, ma'asaba min musibatin, tidak ada suatu bencana pun atau kemudaratan yang menimpa siapapun di bumi ya, dan juga terhadap diri kamu sendiri, menimpa siapa atau apapun di bumi dan juga terhadap diri kita sendiri, wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl ya, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz ya, sebelum kami menciptakannya ya. Jadi apa-apa yang terjadi itu sudah tercatat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan tercatat di Lauhul Mahfuz ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, ciptakan kita manusia ini ya, atau segala sesuatu sudah dicatat ya, an-nabrahanya sebelum dia diciptakan. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi peristiwa-peristiwa apapun kita yakini bahwa itu sudah merupakan ketentuan Allah, sudah ada catatannya. Nah, kenapa demikian Allah menyampaikan ini di dalam Al-Qur'an? Nah, rupanya ini bukan tidak ada tujuannya. Itu ada tujuannya. Tujuannya yang paling pokok, yang paling utama disebutkan di ayat 23 ini ya, surah Al-Hadid ini, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Kami menjelaskan atau menyampaikan yang demikian itu, maksudnya tadi yang berupa kejadian-kejadian bencana, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu ya. Jadi apa yang luput dari kita atau yang mungkin hilang karena ada bencana itu, jangan kita terlalu berduka cita. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia supaya jangan terlalu berduka cita. Ya, kalau ada sesuatu yang hilang atau ada sesuatu yang kurang darinya karena ada berbagai bencana yang dialami. Nah, juga sekaligus mengingatkan kepada kita ya, wala tafrahu bima atakum, supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Jadi kalau ada nikmat-nikmat, ada rezeki, ada sesuatu yang menyenangkan bagi kita, ya jangan juga kita terlalu bergembira. Bersyukur boleh, memang itu diperintahkan, tetapi kegembiraan itu jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini artinya kita menyelenggarakan pesta sampai lupa diri, seolah-olah apa yang dia terima itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini mungkin banyak di antara perilaku manusia yang selama ini suka menyombongkan diri ya, atau membanggakan diri seolah-olah apa yang dia terima itu adalah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ayat yang memperingatkan dalam konteks ini, yaitu di surah Az-Zumar ya. Nah, ini di surah Az-Zumar juga mengingatkan kepada manusia ini apabila ditimpa bencana
seringkali manusia itu baru taat, baru mau kembali lagi kepada jalan Allah. Wa iza massal insana durrun da'a rabbahu. Ya. Apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya, ya, dengan kembali taat kepadanya. Nah, tetapi kalau dia diberikan nikmat kepadanya, dia lupa. Dia akan bencana, di mana dengan adanya bencana itu dia berdoa kepada Allah untuk dia dihindarkan dari bencana itu. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita ini. Dalam situasi seperti ini, jangan sampai nanti setelah kita terbebas atau terhindar dari bencana ini, waktu ada bencana kita memohon untuk mendapat perlindungan dari Allah, tapi ketika hilang bencana itu, ya, dia lupa lagi, ya, bahwa dulu dia pernah berdoa untuk terhindar dari bencana itu. Nah, bahkan ada kelompok manusia yang setelah hilang bencana kembali lagi pola yang lama, hidup bermewah-mewahan. Dalam ayat ini disebutkan mereka bersenang-senangnya, ya, mengadakan sekutu atau mensyarikatkan Allah, mencari Tuhan-Tuhan lagi selain Allah. Nah, di sini dalam konteks yang luas, karena mempertuhankan itu tidak hanya kepada benda, tapi juga bisa kepada hawa nafsu. Ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Inilah peringatan dari Allah. Nah, itulah yang disebutkan lagi di surah yang sama ini, surah Az-Zumar ayat 49 juga. Ya. Peringatan bagi manusia, faiza masal insanu durrun da'ana summa iza hawalnahu nimatan minna qala innama utituhu ala ilm. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami, maksudnya menyeru kepada Allah. Kemudian apabila kami berikan nikmat, ya, apa yang dia katakan ini? Ya, manusia ini yang lupa, innama utituhu ala ilm. Ya, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaran. Ya, sama dengan Qarun nih. Dia menganggap, memposisikan bahwa kekayaan yang dia peroleh itu atas karena ilmunya, karena pengetahuannya. Ya, seolah-olah itu bukan dari Allah, tapi atas usahanya sendiri. Nah, itulah peringatan-peringatan. Nah, apa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sini? Ya, dengan adanya baik itu nikmat maupun bencana yang dialami, sebenarnya itu adalah ujian. Ya, bal hiya fitnatun walakinna aksarahum la ya'lamun. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Inilah yang kita mau angkat di sini, ya, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi sekarang ini untuk kita orang-orang yang beriman merupakan ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keteguhan kita. Jadi sebenarnya ada dua peristiwa yang terjadi atau yang kita alami pada bulan Ramadan sampai sekarang ini. Dengan adanya pandemi merupakan ujian, sekaligus kita juga diuji untuk sabar dalam melaksanakan puasa. Nah, inilah menariknya nih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengambil hikmah di sini, mempertemukan dua peristiwa atau dua waktu atau kejadian yang sama-sama menguji kesabaran kita. Ya, baik itu pandemi maupun ujian kita untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana kita harus menahan hawa nafsu kita untuk mengkonsumsi hasrat-hasrat lain, itu disuruh kita untuk mengendalikannya. Nah, untuk selanjutnya kita mencermati beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan posisi manusia atau sikap manusia terhadap musibah atau bencana yang mereka alami.
Ini disebutkan di dalam surah An-Nisa, ya. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 78 dan 79. Nah, ini ayatnya agak panjang, saya menyampaikan intisarinya bahwa pada zaman Rasulullah SAW berdakwah, kalau ada musibah yang diterima atau ditimpakan kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka menuduh bahwa musibah itu karena berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dia mengakui bahwa kalau ada nikmat yang mereka peroleh, kebaikan yang mereka peroleh, itu dia menyebutnya dari Allah, ya, paminallah, ya. Mereka menyebutnya itu adalah hazi min indillah. Tetapi kalau dia ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan wa in tusibuhum sayyatum yakulu. Mereka mengatakan hazi min indika. Kayaknya dhamirnya menuju kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini sikap tidak benarnya kafir Quraisy, walaupun dia mengakui bahwa kalau ada musibah atau bencana yang mereka dapatkan, dia mengakuinya bahwa itu dari Muhammad. Tapi dia mengaku juga bahwa kalau ada kebaikan, itu juga dari Allah. Nah, kemudian Allah mengingatkan kepada kafir Quraisy ini, ya. Kul, katakanlah Muhammad, kullu min indillah. Semuanya itu datang dari Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Pada dasarnya Allah yang memutuskan ini. Seperti yang kita cerita dari awal tadi bahwa itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, sudah ada catatannya. Nah, tetapi ada sesuatu yang perlu kita ingat, ya, di ayat 79 ini. Ma asabaka min musibatin, maaf ini, ma asabaka min hasanatin paminallah. Jadi yang kebaikan dulu. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, ya. Wa ma asabaka min sayyatin pamin nafsik, ya. Dan apa saja bencana yang menimpa kamu atau menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri, ya, min nafsika, ya, dari diri kamu sendiri. Jadi ada sesuatu yang perlu dipahami di sini. Latar belakang adanya musibah itu bisa karena kesalahan manusia, tetapi pada dasarnya itu juga dari Allah, tetapi akibat perbuatan manusia. Nah, sama dengan tadi, kalau dapat rezeki atas usaha manusia, ada ikhtiar dari manusia, tetapi pada dasarnya kalau kita mendapatkan rezeki itu dari Allah. Cuma manusia berusaha. Nah, konteksnya di sini sama. Kalau kita mendapatkan musibah, kita perlu mengecek, mengevaluasi diri sendiri, apakah itu dari memang adalah karena perbuatan-perbuatan manusia yang mungkin tidak sadari, dosa-dosa, ya, tidak hanya dalam konteks langsung misalnya melakukan pengerusakan alam, tetapi juga bisa karena perilaku kita sehari-hari yang banyak berbuat maksiat, itu Allah bisa menegur kita ini, ya, bahkan bisa mengasap ini, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Nah, dalam konteks inilah, ya, walaupun ada musibah wabah COVID-19 ini, ada sih beberapa pendapat yang menyebutkan ini ada konspirasi kelompok tertentu dan seterusnya, ada kepentingan ekonomi, kepentingan politik di dalamnya, tetapi adalah fakta kenyataan bahwa sudah ratusan ribu umat manusia yang wafat, yang meninggal dunia karena kasusnya pada terinfeksi virus seperti ini. Nah, itu sebagai jalannya. Jadi kematian itu disebutkan di dalam Al-Quran ini, ya. Disebutkan di dalam Al-Quran ini bahwa yang namanya kematian itu
adalah suatu kepastian, ya, suatu keniscayaan. Aina ma takunu yudribukumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Ya. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Ya, meskipun atau kendati pun kalian itu berada atau bersembunyi, ya, di benteng-benteng yang kokoh, tinggi lagi kokoh, ya, itu kematian tetap akan menjemput dia. Jadi tidak ada alasan, ya, baik karena ada virus maupun tidak ada, kematian tetap terus berlangsung. Tetapi kematian-kematian yang terjadi sekarang ini karena akibat virus ini, itu kita perlu mengintrospeksi diri nih. Ya, baik secara individu, secara komunal atau masyarakat global perlu mencari-cari apa sih, ya, yang menyebabkan ini. Ya, kalau kita merujuk pada ayat-ayat Al-Quran sebagai peringatan ini. Contohnya di surah surah yang ke-42 ayat 30 sampai ayat 31. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, ini lagi-lagi Allah ingatkan bahwa adalah perbuatan tangan manusia. Ya. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. Nah, tetapi Allah memberi ruang, kalaupun manusia ditimpa sesuatu musibah, masih ada ruang bagi kita untuk meminta maaf. Kecuali kalau tadi itu yang sudah berupa azab yang dialami oleh umat-umat terdahulu, mereka sudah tidak ada ampunan lagi, diazab dan tidak disisakan satu orang pun. Ya, seperti pengikutnya Fir'aun, semua tenggelam, tentara Fir'aun semuanya tenggelam di Laut Merah. Kemudian ayat 31, wa ma antum bimu'jizina fil ardi. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri. Ya, di dalam ayat ini, dalam tafsir yang saya baca disebutkan dari asap Allah. Kalau itu sudah berupa asap, tidak bisa kita melepaskan diri dari sana. Ya. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillah min walin wala nasir. Ya, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun, ya, dan tidak pula seorang penolong min dunillah kecuali dari Allah. Jadi atas apa yang dan musibah yang menimpa kita ini, itu tidak ada penolong selain dari Allah. Usaha manusia ada untuk menghindari dengan berbagai macam cara, misalnya menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi tempat-tempat kerumunan, selalu menjaga kebersihan dan seterusnya. Itu tetap adalah usaha-usaha manusia. Tetapi ada saja mungkin manusia yang lalai, terus terkena virus, dan ada yang jatuh sakit. Alhamdulillah banyak yang sembuh, tapi ada juga yang meninggal karena sebabnya itu. Nah, itu kita tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan Allah. Kalau itu sudah takdir kita untuk mengalami proses kehidupan seperti itu. Nah, baik, untuk itulah saya mengajak para pemirsa sekalian, mari kita cermati 3 poin penting untuk kita jadikan sebagai rujukan, referensi, menimbang-nimbang bahwa kalau ada bencana, ada musibah, ada kemudaratan yang menimpa manusia, baik yang kita alami sekarang maupun yang pernah kita alami sebelumnya dan yang akan datang, ya, karena tidak menutup kemungkinan terus akan terjadi berbagai macam musibah. Pada dasarnya ada 3 fungsinya nih kalau kita mengikuti perspektif di dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa memang fungsinya itu sebagai ujian untuk menguji manusia siapa yang terbaik iman dan takwanya. Karena hidup ini adalah ujian, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian
Khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa yang terbaik amal-amalnya. Yaitu disebutkan tadi surah Al-Mulk ini. Ya, kehidupan dan kematian dihadirkan, terciptakan untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amal-amal. Siapa yang sabar, yang benar-benar sabar nih, ya. Yang benar-benar beriman, tidak pura-pura beriman, tetapi orang-orang yang sungguh beriman. Nah, ini ada disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu pasti mengalami ujian-ujian. Di surah Al-Ankabut juga disebutkan bahwa manusia itu tidak bisa dia itu langsung menyatakan dirinya kami beriman ya kepada Allah, tetapi tidak diuji. Dan ujian itu untuk menunjukkan kualitas iman dan takwa seseorang. Tetapi juga bisa sebagai teguran ya kepada manusia, peringatan-peringatan kepada manusia ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena tangan-tangan manusia ini, perilaku manusia ini. Ya. Dan diharapkan sesudah itu manusia diajak untuk kembali. La'allahum yarji'un. Ya. Untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, jalan Allah ini, jalan yang lurus. Yang selain yang berupa ujian atau yang kedua berupa teguran, peringatan-peringatan seperti di surah Rum ayat 41 yang saya sebutkan tadi, musibah atau bencana itu bisa menjadi asap juga ya bagi manusia. Ya, asap terutama berlaku untuk orang-orang yang memang pintu tobatnya sudah ditutup seperti yang dialami oleh umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan lautan ya, di banjir besar, banjir bandang. Kalau umatnya atau pengikutnya Fir'aun, umatnya Nabi Musa ditenggelamkan di laut. Kemudian ada juga yang diturunkan hujan batu, badai, petir dan seterusnya, itu umatnya Nabi Lut, Nabi Hud dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh ada umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menjadi peringatan bagi manusia. Nah, baik yang pada bagian terakhir ini saya ingin mengajak kepada kita bahwa apapun bencana yang kita alami ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa tetap bersabar. Kenapa ini penting bersabar ini? Ya, kita dari awal saya sudah mengatakan tadi, dengan adanya bulan Ramadan melatih kesabaran kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Dalam situasi pandemi seperti ini juga mengasah kesabaran kita. Karena kesabaran itu adalah amalan hati. Jadi dalam kalbu manusia dilatih. Ya, kalau dia bersabar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya. Itu disebutkan di surah Az-Zumar ayat 10 nih. Ya, Allah menjanjikan bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, bighairi hisab, tanpa batas. Berarti amalan hati berupa kesabaran itu sangat penting ya untuk kita pegangi, untuk kita tekuni, karena ini akan menjadi ruang diberikannya kita pahala yang tanpa batas. Jadi kesabaran, ada orang mengatakan kesabaran tidak ada batasnya. Ya, harusnya kesabaran itu tanpa batas. Kalau merujuk kepada ayat ini, karena kesabaran itu akan dinilai pahala yang tinggi. Memang ada manusia yang sudah tidak sanggup nih. Kalau sabar mengatakan sabaran ada batasnya. Itu prinsip manusia. Tetapi di dalam prinsip yang seharusnya kita tekuni, sabar itu tidak ada batasnya. Ya, sampai hari kiamat kita tetap, atau sampai ajal menjemput kita tetap bersabar. Sabar di sini dalam arti yang luas, dalam konteks yang luas, yaitu kita melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh yang dilarang. Kita berharap apabila kita bersabar ini,
maka janji Allah ini untuk orang-orang bersabar itu ada. Ya, wallazina sabaru butiqa'ah wajhi rabbihim. Ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sabar, karena mencari keridaan. Ya, Rabbnya, Tuhannya, dengan mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki dan seterusnya, baik dalam dengan cara menafkahkan atau bersedekah, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan juga menolak kejahatan dan menukarnya dengan kebaikan, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa bagi mereka ada tempat kesudahan yang sangat baik, yaitu berupa jaminan dia akan dimasukkan di surga ini. Itu disebutkan di surah Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 22 ini. Ayat 23-nya menyebutkan bahwa bagi mereka itu apa adalah surga Aden, ya, Jannatu Aden. Yadkhulunaha, ini mereka akan memasukinya surga itu bersama-sama dengan siapa? Ya, waman salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nah, bayangkan ini kalau kita sabar, ini satu keluarga, satu rumpun, satu zuriat, mereka itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Aden bersama dengan orang-orang soleh, ya, orang soleh dari bapak-bapaknya ini, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, ya, istri-istrinya juga, dan anak cucunya ini. Berarti pada beberapa generasi ini, kalau dia menjadi orang-orang yang sabar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, masukkan di surga Aden, salah satu jadi surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama dengan bapak-bapaknya atau kakek-kakeknya, atau istri-istrinya dan anak cucunya. Nah, bahkan malaikat masuk ke tempat-tempatnya di surga, menjemput mereka, mengawal mereka. Ya, menunjukkan ke tempat-tempat pintu surga yang mereka bisa masuk di mana saja pintu yang dia senangi. Apa yang dikatakan oleh para malaikat itu? Ya, salamun alaikum bima sabartum. Nah, kata kuncinya tadi itu adalah sabar nih. Salamun alaikum bima sabartum. Ya, ucapkan selamat kepada mereka karena kesabarannya. Ya, pani ma'uqbad dar ini. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, ini yang disebut dengan tempat kesudahan. Tempat kesudahan itu adalah ujung di mana kita kehidupan ini. Karena sesudah kita hidup di dunia, ada alam lain yang nanti akan kita lewati, alam barzakh. Nanti kita juga akan mengikuti proses di padang mahsyar, dan ada banyak proses yang kita ikuti, mulai dari kita di hisab nih, ya, ditimbang, masuk ke mizan, kemudian kita melewati sirat, baru kita bisa di sirat ini. Kalau kita lepas, tempat kesudahan terbaik itu adalah di surga ini. Bagi orang yang tidak bisa melewati sirat tadi, itu artinya masuk dalam neraka, akan jatuh ke dalam neraka. Nah, kita berharap para pemirsa sekalian semuanya, saya doakan para pemirsa sekalian, siapapun yang bisa menyaksikan tayangan ini, sebagai peringatan-peringatan, marilah kita cermat di dalam melihat bencana-bencana yang kita alami sekarang ini, ya. Kita posisikanlah itu sebagai teguran atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun kalau kita insya Allah termasuk orang-orang yang memang beriman dan bertakwa, itu semua adalah ujian untuk menguji kesabaran manusia. Nah, karena dia berupa teguran atau peringatan, mari kita introspeksi apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita ingin rubah dari kehidupan ini. Ya, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya, tayangan berikutnya pekan depan, saya ingin menjelaskan ini, perubahan orientasi kehidupan apa yang kita perlukan pasca Ramadan ini, sekaligus juga insya Allah dalam situasi pandemi, dan insya Allah dalam jangka waktu lama kita akan terlepas atau terhindar dari itu semua. Apa perubahan orientasi yang perlu kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang tetap beriman dan bertakwa, dan juga menjadi orang-orang yang sabar. Nah, saya berharap para pemirsa sekalian dapat mengikuti, insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan
tayangkan, sampaikan perubahan yang kita maksud di sini, yang mungkin dalam bahasa kebijakan disebut dengan normal baru atau new normal, tetapi dalam perspektif agama, perspektif Al-Quran, ada konsep perubahan yang diinginkan berdasarkan Al-Quran. Itulah yang ingin saya jelaskan pada pekan depan. Insya Allah sampai jumpa. Mari kita tutup dulu majelis kita ini dengan baca doa kafaratul majelis di online ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.